Gus Yakut ketika mendengar berita tersebut langsung datang ke gereja katedral dan mengatakan, "Janganlah takut, tetaplah beribadah seperti biasa dan harus kita lawan." Menteri Agama Gus Yakut sebelumnya juga pernah berseteru dengan FPI karena insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Tetapi Gus Yakut mengatakan dengan tegas bahwa bendera yang dibakar oleh oknum anggotanya adalah benar-benar bendera Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Dan ternyata benar hasil penyelidikan oleh kepolisian. Dan menurut pengakuan si pembawa bendera tersebut adalah benar yang dibawa adalah bendera dari HTI. Dan juga kemarin, setelah diangkat menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia, Gus Yakut mengatakan akan melindungi semua agama yang ada di Indonesia, ya termasuk Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Semua akan dilindungi tanpa pengecualian. Dan pada waktu Natal kemarin, Gus Yakut juga menjadi trending Twitter nomor 1 karena mengucapkan Selamat Natal. Ya memang di Indonesia kita perlu menteri agama yang tegas seperti Gus Yakut. Ya seperti pada waktu kemarin, setelah mendengarkan kabar tersebut, Gus Yakut langsung terbang ke Makassar dan langsung melihat dan mengunjungi korban-korban di gereja katedral di Makassar. Memang menteri agama harus cepat merespon seperti itu sehingga meredam dan menenteramkan umat beragama di Indonesia, sehingga kasus tersebut tidak menjadi melebar. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Terlalu berani, Gus Yakut langsung pasang badan. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengunjungi gereja katedral Makassar untuk mengetahui langsung kondisi setelah insiden bom bunuh diri pada hari 29 Maret 2021. Di lokasi, Yakut yang didampingi Uskup Agung Makassar, John Liku ada langsung berkeliling mengecek sejumlah titik di lingkungan gereja. Gus Yakut Qomas mengatakan kunjungannya di gereja katedral untuk menyampaikan simpati kepada pimpinan serta para jemaat gereja Katolik tertua di Makassar tersebut. "Saya kesini menyampaikan keprihatinan dan simpati ke gereja katedral dan para jemaat. Kami semua berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ujar Yakut melalui keterangan tertulis pada Senin 29 Maret 2021. Gus Yakut juga meminta John Liwada untuk menenangkan jemaatnya. Meski telah menjadi sasaran ngeboman, ia berharap jemaat tak perlu khawatir dan tetap menjalankan ibadah seperti biasa. "Beribadahlah seperti biasa, jangan ketakutan. Kita akan lawan, hadapi kelompok-kelompok yang melakukan teror itu," kata Yakut. Selain itu, Yakut berharap para pemuka agama terus berdakwah dengan mengutamakan jalan yang damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan jalan itu, maka agama hakikatnya ditempatkan pada fungsinya, yakni menebarkan kedamaian serta kasih sayang. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan dan teror. "Saya berharap nilai-nilai ini harus disampaikan oleh para tokoh agama," ucap Gus Yakut. Setelah berkunjung ke gereja katedral, Yakut menemui sejumlah korban luka bom di rumah sakit dan memberikan santunan sebagai cinta tanda kasih. "Saya sangat bersimpati dan memberikan dukungan moral agar mereka diberi ketabahan dan segera sehat kembali," kata Yakut. Sebagaimana diketahui, aksi bom terjadi di pintu gerbang gereja katedral Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Ahad pagi 28 Maret 2021. Akibat ledakan tersebut 20 orang keamanan dan jemaah gereja luka-luka. Mereka kini sedang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Diketahui sebelumnya, Yakut Khalil Qomas menegaskan bahwa dirinya merupakan menteri agama bagi semua agama di Indonesia. Dirinya berkomitmen untuk melindungi seluruh umat beragama di Indonesia tanpa memilih-milih. Kali ini Menteri Agama adalah Menteri Agama untuk semua agama, Menteri untuk semua agama. Jadi kami berkomitmen bahwa perlindungan terhadap umat beragama ini tidak akan memilih-milih, ujar Yakut saat Natal virtual pertama BNI di Amerika Serikat yang disiarkan channel YouTube Kompas TV.
Yakut memastikan bahwa dirinya bersama jajaran Kementerian Agama bakal memfasilitasi seluruh agama di Indonesia. Baginya Indonesia bukan hanya dimiliki oleh satu agama saja, seluruh agama menurutnya harus diakomodir oleh pemerintah. Jadi, semua agama akan kami lindungi, semua agama akan kami fasilitasi. Tentu ini semua untuk Indonesia, karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini bukan hanya dimiliki satu agama saja, tapi Indonesia juga milik kita semua, baik milik Muslim, umat Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di Indonesia, tutur Yakut. Dirinya juga mengucapkan selamat Hari Natal bagi WNI di Amerika Serikat. Yakut berharap Natal menjadi momentum merajut perdamaian di Indonesia. Mudah-mudahan menjadi momentum kita semua merajut kasih sayang untuk membantu merajut tali persaudaraan dan bersama-sama membangun Indonesia meskipun posisi kita sedang berjauhan, pungkas Yakut. Pasca dilantik pada Rabu 23 Desember 2020 lalu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengeluarkan gebrakan yang mendapat pujian dari sejumlah kalangan. Dia juga belusukan dari Jakarta hingga Semarang. Di Semarang, Jawa Tengah, dia memantau persiapan ibadah Natal 2020 di kota itu. Berikut rangkuman pernyataan dan kegiatan Menteri Agama Yakut Khalil. Setelah resmi menjabat, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membuat akun Twitter khusus dengan nama akun Yakut Qomas. Dalam postingan pertamanya, ia menuliskan sudah waktunya untuk mengembalikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Postingan itu ia unggah bersama dengan foto pelantikan dirinya pada Rabu lalu. Saatnya mengembalikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Di tweet selanjutnya, Gus Yakut pun menjelaskan apa yang ia maksud dengan agama sebagai inspirasi. Agama sebagai inspirasi artinya implementasi adab dan ajaran agama masuk ke pikiran, sikap, dan tindakan. Gus Menteri Yakut salim takdim kepada Habib Sain Umar bin Smith. Ia merupakan adab seorang santri kepada para sesepuh. Diketahui sebelumnya, Gus Yakut juga pernah dikait-kaitkan dengan insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut. Wakil Ketua Umum DPP FPI Jafar Sodik dalam audiensi dengan pihak Kemenko Polhukam dalam aksi bela tauhid, pihaknya meminta Ketum GP Ansor Yahya Khalil Qomas diadili. Yang pasti, apa yang kita sampaikan pertama, Yakut harus diadili pimpinan Banser. Yang kedua, pimpinan Ansor, kata Jafar di mobil komando Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Jumat 26 Oktober 2018 yang lalu. Terkait kasus pembakaran bendera ini, Yakut telah menyatakan yang dibakar oleh oknum anggotanya di Garut adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia, ormas yang sudah dibubarkan pemerintah. Hasil penyelidikan polisi menyimpulkan hal serupa dengan acuan pengakuan UU Sukmana, si pembawa bendera, yang menyatakan memang membawa bendera HTI. Gus Yakut juga mempersilahkan FPI untuk melaporkannya. Tak sampai di situ saja, Gus Yakut juga sempat mengomentari kepulangan Imam Besar FPI, Rizik Syihab, yang hendak pulang ke Indonesia. Dia menilai Rizik Syihab tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan revolusi. Sama sekali nggak percaya dia tidak memiliki kekuatan dan prasyarat yang cukup untuk melakukan revolusi itu, kata Ketua DPP PKB Yakut Khalil Qomas kepada wartawan Rabu 14 November. Saat pengumuman pergantian posisi menteri, Jokowi membuat kejutan, dia memilih Gus Yakut, padahal tadinya yang diisukan menjadi menak ialah kakaknya, Gus Takuf. Yang keempat, Yakut Khalil Qomas, kata Presiden Jokowi dalam pengumuman menteri baru di Istana Merdeka. Ex-pentolan FPI Munarman menduga ada pihak yang sengaja melakukan framing dengan mengaitkan penangkapan terduga teroris di Condet dan FPI. Framing tersebut menurut Munarman untuk melabelisasi organisasi yang didirikan Rizik Syihab itu sebagai organisasi teroris. Ini ada operasi media besar-besaran dan sistematis untuk menggalang opini publik dalam rangka memframing, menstigma, dan melabelisasi saya maupun FPI agar diteroriskan, ujar Munarman dalam video yang Tempo dapatkan pada Selasa 30 Maret 2021. Pernyataan mengenai framing FPI sebagai organisasi teroris ini disampaikan Munarman tak lama setelah polisi menangkap kedua teroris di Condet, Jakarta Timur pada Senin kemarin. Munarman menuding tujuan dari framing tersebut agar segala tindak pembunuhan terhadap anggota FPI diwajarkan oleh masyarakat, supaya kalau nanti saya mati ditembak di jalan, digerebek, orang bakal bilang, ya sudahlah, ya teroris juga nggak apa-apa. Itu aja tujuan operasi media itu, kata kuasa hukum Rizik Syihab.